Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami mengenai penerapan tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 domain APO dan MEA. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Fatmawati. Selanjutnya ada Citra Anjani Ambarwati, Jerry Christian Nazarius, dan Rahmayanti. Metodologi COVID-5 adalah sebuah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan semua yang berhubungan, yang dimulai dari memenuhi kebutuhan stakeholder akan informasi dan teknologi. COVID-5 memiliki dua area utama, yaitu area tata kelola atau governance TI dan area manajemen. Pengaturan terkait hal apa yang mendasari tata kelola TI tersebut yang ditentukan melalui pendefinisian strategi dan kontrol, sedangkan pengelolaan terkait bagaimana tata kelola TI tersebut dilaksanakan merupakan cakupan dari pengelolaan yang ditentukan melalui rencana taktis. COVID-5 memiliki 4 macam area framework, yaitu yang pertama ada Align, Plan, and Organize atau APO, yang kedua ada Build, Acquire, and Implement atau BAI, yang ketiga ada Deliver Service and Support atau DSS, yang keempat ada Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA. COVID-5 terdapat pada 5 prinsip kunci tata kelola dan manajemen TI organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan stakeholder. Yang kedua, melindungi titik-titik penting organisasi. Yang ketiga, penggunaan sebuah framework terintegrasi. Yang keempat, memungkinkan pendekatan secara bijak. Yang kelima, memindahkan tata kelola dengan manajemen. Dalam COVID-5 terdapat capability model. Proses capability model atau capability level merupakan kapabilitas yang mengindikasikan tingkat kemampuan sebuah proses area tertentu pada sebuah organisasi. Di bawah ini merupakan definisi dari standarisasi pada proses capability model atau capability level yang ini digunakan pada COVID-5. Berikut tabel level capability model. Tingkatan pertama ada di level 0 dengan value incomplete, mendeskripsikan bahwa tidak dilaksanakan atau gagal mencapai tujuan prosesnya. Tingkatan selanjutnya di level 1 dengan value perform, mendeskripsikan bahwa telah mencapai tujuan prosesnya. Tingkatan selanjutnya ada level 2 dengan value manage, mendefinisikan bahwa level 1 kini diimplementasikan dalam model yang terkelola, direncanakan, dimonitor, dan disesuaikan dengan kinerja produk produk tepat didirikan, dikendalikan, dan dipelihara. Tingkatan selanjutnya di level 3 dengan value established, mendefinisikan bahwa level 2 kini diimplementasikan menggunakan proses didefinisikan yang mampu mencapai hasil prosesnya. Tingkatan selanjutnya di level 4 dengan value predictable, mendefinisikan bahwa proses yang dibangun di level 3 kini beroperasi sesuai batas yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya. Tingkatan yang terakhir ada di level 5, yaitu dengan value optimize, mendefinisikan bahwa proses yang dapat diprediksi pada level 5 ditingkatkan menerus untuk memenuhi tujuan bisnis terkini yang relevan dan terarah. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut merupakan tabel tingkat kematangan domain APO pada PTNM. Domain APO 01. Prosesnya yaitu mengelola kerangka manajemen TI dengan hasil 1,81. APO 02 mengelola strategi dengan hasil 1,89. APO 03 dengan proses mengelola enterprise arsitektur dengan hasil 1,98. APO 04 mengelola inovasi, hasilnya 1,43. APO 05 mengelola portofolio, hasilnya 1,84. APO 06 mengelola anggaran dan biaya, hasilnya 1,89. APO 07 mengelola sumber daya manusia, hasilnya 1,85. APO 08 mengelola hubungan dengan hasil 1,85. APO 09 mengelola perjanjian layanan dengan hasil 1,83. APO 11 mengelola kualitas, hasilnya 1,87. APO 12 manage risk dengan hasil 1,80. Dan APO 13 mengelola keamanan dengan hasil 1,95. Dan ini merupakan tabel tingkat kematangan domain MEA pada PTNM. Domain MEA 01 prosesnya monitor, evaluasi, dan menilai kinerja dan konformans. Hasilnya 1,91. MEA 2 prosesnya memonitor, evaluasi, dan assess sistem pengendalian internal dengan hasil 1,78. Dan yang ketiga yaitu MEA 3, prosesnya mengevaluasi dan menilai kepatuhan persyaratan eksternal dengan hasil 1,46.
Berikut merupakan tabel hasil implikasi penelitian untuk domain APO, di mana untuk expected maturity keseluruhan domain APO 01 sampai dengan 13 sebesar 3, dan untuk status perbaikan domain APO sampai dengan 13 adalah super prioritas diperbaiki. Di mana APO 01 memiliki current maturity sebesar 1,814 dan gapnya sebesar 1,186. Untuk APO 02, current maturity-nya yaitu 1,886 dan gapnya 1,114. APO 03, current maturity-nya 1,985 dan gapnya 1,015. APO 04, current maturity-nya 1,433 dan gapnya 1,567. APO 05, current maturity-nya 1,838 dan gapnya 1,163. APO 06, current maturity-nya 1,888 dan gapnya 1,112. APO 07, current maturity-nya 1,846 dan gapnya 1,154. APO 08, current maturity-nya 1,850 dan gapnya 1,150. APO 09, current maturity-nya 1,833 dan gapnya 1,167. APO 11, current maturity-nya 1,869 dan gapnya 1,131. APO 12, current maturity-nya 1,800 dan gapnya 1,200. Dan untuk APO 13, current maturity-nya sebesar 1,950 dan gapnya sebesar 1,050. Hasil implikasi penelitian domain MEA1, proses monitor, evaluasi, dan menilai kinerja dan conformance atau monitor, evaluate, and assess performance dan conformance. Carried maturity 1907, expected maturity 3, selisih atau gap 1093. Status perbaikan super prioritas diperbaiki MEA2. Monitor, evaluasi, dan assess sistem pengendalian intern atau monitor, evaluate and assess the system of internal control. Carried maturity 1780. Expected maturity 3, selisih atau gap 1220. Status perbaikan super prioritas diperbaiki. MEA 3, mengevaluasi dan menilai kepatuhan persyaratan eksternal, evaluate dan assess complete with external requirements. Carried maturity 1460, expected maturity 3, sisi atau gap 1540, status perbaikan super prioritas diperbaiki. Gap antara carried maturity dan expected maturity pada penerapan sistem informasi PTNM, domain APO dan MEA. Domain APO 01, proses pengelolaan kerangka manajemen TI. Carried maturity 1814, expected maturity 3, selisih atau gap 1186. APO 02, mengelola strategi. Carried maturity 1886, expected 3, selisih 1114. APO 03, mengelola enterprise architecture. Carried maturity 1985, expected 3, selisih 1015. APO 04, mengelola inovasi. Carried maturity 1433, expected maturity 3, selisih atau gap 1567. APO 05, mengelola portofolio. Carried maturity 1838, expected maturity 3, selisih 1163. APO 06, mengelola anggaran dan biaya. Carried maturity 1888, expected maturity 3, selisih atau gap 1112. APO 07, mengelola sumber daya manusia.
Credit Maturity 1846, Expected 3, selisih atau gap 1154. APO 08, mengelola hubungan. Credit Maturity 1,85, Expected Maturity 3, selisih atau gap 1150. APO 09, mengelola perjanjian layanan. Credit Maturity 1833, Expected Maturity 3, selisih atau gap 1167. APO 11, mengelola kualitas. Credit Maturity 1869, Expected Maturity 3, selisih atau gap 1131. APO 12, Managed Credit Maturity 1,8, Expected Maturity 3, selisih atau gap 1,20. APO 13, mengelola keamanan. Credit Maturity 1,95, Expected Maturity 3, selisih atau gap 1050. MEA 01, monitor, evaluasi, dan menilai kinerja dan konforman. Monitor, evaluate, dan assess performance dan konforman. Credit Maturity 1907, Expected Maturity 3, selisih atau gap 1093. MEA 02, monitor, evaluasi, assess sistem pengendalian internal. Evaluate dan assess the system of internal control. Credit Maturity 1,78, Expected Maturity 3, selisih atau gap 1220. Domain MEA 03, mengevaluasi dan menilai kepatuhan persyaratan eksternal dan assess complete with external requirements. Credit Maturity 1,46, Expected Maturity 3, selisih atau gap 1540. Resume Credit Maturity dan Expected Maturity pada penerapan sistem informasi PTNM, domain APO dan MEA. Maturity level, domain APO, MEA, APO dan MEA. Expected APO 3, MEA-nya 3, APO dan MEA 3. Rata-rata APO 1,83, rata-rata MEA 1,75, rata-rata APO dan MEA 1,8. Minimal APO 1,43, MEA 1,46, APO dan MEA 1,5. Maksimal APO 1,96, MEA 1,9, APO dan MEA 1,95. Dari tabel di atas, tingkat kematangan maturity level domain dapat dibuat representasinya dalam grafik radar seperti yang dilihat pada gambar berikut ini. Dari hasil audit yang dilaksanakan, pengukuran capability level proses area APO dan MEA pada PTNM diperoleh hasil level kapabilitas 1,83 pada domain APO, 1,75 pada domain MEA, level rata-rata 1,80. Artinya, MEA dan APO sedang dalam tahap menuju capability level 2 dan masih mencapai 0,20 di atas level 1. Pembulatan ke atas dipilih sesuai dengan konsep penentuan capability level proses tertentu. Maka dari itu, untuk APO dan MEA capability level sudah dianggap 2, sehingga capability level target yang diinginkan adalah level yang sedang ditujunya yaitu level 3. Penutup. Kesimpulan dari penelitian di atas yang pertama, berdasarkan hasil pengukuran tingkat maturitas IT pada PTNM, dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5, didapatkan tingkat maturitas masih berada di bawah standar yang telah ditentukan, yaitu masih berada pada level lebih kecil dari 3. Artinya, tingkat maturitas tata kelola IT pada PTNM masih banyak perlu perbaikan. Yang kedua, dari hasil evaluasi capability level pada area domain MEA dan APO,
PTNM berada pada level 1 atau performance. Dari keseluruhan proses Align, Plan, and Organize atau APO dan Domain Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA. Yang ketiga, dari hasil audit yang dilaksanakan, pengukuran capability level proses area APO dan MEA pada PTNM diperoleh hasil level kapabilitas 1. Level rata-rata 1,80 artinya APO 11 sedang dalam tahap menuju capability level 2 dan masih mencapai 0,80 di atas level 1. Pembulatan ke atas dipilih sesuai dengan konsep penentuan capability level proses tertentu. Maka dari itu, untuk APO dan MEA capability level masih dianggap 1, sehingga capability level target yang diinginkan adalah level yang sedang ditujunya yaitu level 3. Selanjutnya, yang keempat, berdasarkan hasil analisa GAP yang diperoleh, didapatkan jarak GAP semuanya berada pada level di atas 1. Hal ini berarti masih banyak yang harus diperbaiki oleh PTNM dan harus secepat mungkin tindakan perbaikannya. Yang kelima, menurut capability level masing-masing proses, ditentukan level target masing-masing proses yaitu 2 level di atas capability level PTNM saat dinilai. Sehingga target capability level yang ingin dicapai adalah level 3 atau established proses untuk masing-masing proses MEA dan APO. Yang keenam, untuk mengurangi GAP antara capability level saat ini dan capability level yang ingin dicapai, maka PTNM harus memenuhi PA 2.1, PA 2.2, PA 3.1, dan PA 3.2 agar capability level saat ini yang berada pada level 1 dapat naik ke level 3. Sejalan dengan itu, PTNM semakin mendekati tujuan. Selanjutnya, untuk saran, kami menyarankan penelitian selanjutnya dapat menganalisis domain-domain yang lainnya dan menggunakan 2 atau lebih framework berbeda sebagai bahan perbandingan dengan menyesuaikan pada objek penelitian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.